Halo Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Kita jumpa lagi di acara Biola, Bina Online aja. Semoga dimanapun berada, Bapak Ibu Saudara ada dalam kondisi yang baik dan senantiasa berharap kepada Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu memaknai mujizat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau diminta untuk menyebutkan setidaknya 3 mujizat yang ada di Alkitab, apakah Bapak Ibu Saudara dapat menyebutkannya? Saya yakin dengan mudah 3 mujizat itu dapat Bapak Ibu sebutkan. Karena memang di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ada banyak sekali kisah-kisah mujizat yang dapat kita baca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mujizat adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Sesuatu yang ajaib itu memang sangat mudah menarik perhatian kita, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang merasa bahwa di balik sesuatu yang ajaib, terkandung kekuatan, terkandung kuasa yang bisa membuat orang itu merasa heran, merasa takjub, kagum, bahkan tercengang. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus berulang kali melakukan tindakan yang dapat kita sebut sebagai mujizat. Bagaimana tidak, Bapak Ibu, Dia mampu melakukan banyak hal yang rasa-rasanya tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Hal-hal yang banyak orang katakan mustahil, tetapi itu mampu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu, banyak orang menaruh simpati, banyak orang menaruh kekaguman terhadap pribadi Yesus. Meskipun Tuhan Yesus sendiri melakukan banyak mujizat, mari kita perhatikan dengan lebih utuh sikap Tuhan Yesus terhadap mujizat itu sendiri. Tuhan Yesus ternyata menolak, saudara, ketika lawan-lawannya mendesak dia untuk membuat mujizat sebagai tanda bahwa Allah menyertai dia. Misalnya kita bisa membaca di Matius 16 ayat 1-4 atau di Markus 8 ayat 11-12. Di sana dikatakan, lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Tuhan Yesus menolak ketika mujizat dipakai sebagai alat untuk mengetes Allah. Tidak hanya itu, saudara-saudara, Tuhan Yesus juga sering memperingatkan agar mujizat yang dikerjakannya itu tidak diberitahukan, tidak disebarluaskan kepada lebih banyak orang lagi. Misalnya di Markus 1 ayat 44 ketika ia menyembuhkan seorang sakit kusta, atau juga di Markus 5 ayat 43 ketika dia baru saja membangkitkan anak perempuan dari Yairus. Menarik untuk kita pertanyakan, saudara, mengapa Tuhan Yesus bertindak demikian? Bukankah dengan semakin banyaknya orang takjub, semakin banyaknya orang terkesan, kagum, maka semakin banyak juga orang yang akan percaya kepada Tuhan Yesus dan kuasanya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, tampaknya Tuhan Yesus sadar betul bahwa banyak orang yang hanya akan terfokus pada mujizat dan bukan pada karya cinta kasih Allah yang bekerja melalui mujizat. Mujizat adalah sarana, bukan tujuan. Dalam Alkitab, mujizat disebut sebagai tanda-tanda atau semeia. Sebagaimana fungsi tanda adalah menunjuk kepada sesuatu, maka kita tidak boleh terpaku pada tanda tersebut, tetapi pada apa yang ditunjukkan oleh tanda itu. Di dalam mujizat, yang seharusnya menjadi fokus utama bukanlah pada peristiwa-peristiwa yang ajaib itu sendiri, tetapi pada Dia yang memberikannya, yaitu Allah. Dan Allah selalu punya tujuan yang tidak dapat kita persempit hanya pada kejadian-kejadian yang sifatnya ajaib menurut kita. Ketika Tuhan Yesus disalib,
Sebagian orang justru menyinggung, mengejek dia dengan mengkaitkan perbuatan-perbuatan ajaib yang selama ini Tuhan Yesus lakukan. Dalam Matius 27 ayat 41 sampai 42 misalnya tertulis, demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Saudara, betapa berbahayanya ketika mujizat itu dipakai sebagai sebuah patokan iman. Dalam bagian lain, saudara, mujizat sebagai bentuk peristiwa-peristiwa ajaib bahkan bisa dipakai untuk menyesatkan. Markus 13 ayat 22 misalnya berkata, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Dari pembahasan ini Bapak Ibu Saudara, kita dapat menyimpulkan bahwa memang mujizat itu perlu kita maknai secara bijak. Mujizat tentu dapat hadir dalam kehidupan setiap kita. Tetapi juga mujizat sebagai peristiwa-peristiwa ajaib tidak boleh terlalu kita agungkan, tidak boleh terlalu kita utamakan, apalagi sampai menjadi patokan beriman kita. Kita percaya bahwa kasih Allah tetap hadir dalam kehidupan kita, baik lewat peristiwa-peristiwa luar biasa, maupun dalam peristiwa-peristiwa yang biasa, bahkan rutin. Dalam perjalanan pelayanan saya, Bapak Ibu Saudara, saya misalnya mengunjungi seseorang yang sakit. Dia sakit bertahun-tahun lamanya, di dalam kelemahan fisik sekian lama, tetapi dari mulutnya saya masih mendengar bagaimana dia memuji Tuhan. Wow, bukankah ini juga suatu bentuk mujizat? Seseorang yang memiliki kelemahan tetap meyakini bahwa Tuhan itu baik dan memelihara kehidupannya. Bagi kita orang percaya, saudara, tanda dari kemahakuasaan, kebaikan, dan cinta kasih Allah itu justru hadir terutama lewat pribadi Yesus Kristus yang telah datang menemani kita dalam segala kerapuhan dan kefanaan kita di tengah-tengah dunia ini. Dialah tanda yang utama yang boleh selalu kita pegang, selalu kita harapkan dalam segala persoalan kehidupan kita. Di dalam Kristus kita dapat selalu meyakini bahwa Allah peduli dan bahwa Allah memperhatikan setiap kita. Baik kita mengalami tanda-tanda yang ajaib, maupun ketika kita harus tetap bergumul di dalam situasi dan perkara kehidupan kita. Kiranya tayangan biola kali ini boleh sungguh membekali dan menolong Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.